Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ainun Naim, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pelita Bangsa. Di video ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen risiko. Risiko sendiri memiliki definisi, yaitu efek ketidakpastian pada sasaran, atau efek yang tidak bisa kita pastikan kapan itu akan terjadi. Contohnya, di kegiatan sehari-hari, misalnya kita berpergian naik sepeda motor. Nah, kita tidak akan tahu kapan motor itu akan mogok atau ban pada motor itu akan bocor. Lalu, manajemen risiko sendiri juga memiliki definisi, yaitu proses mengelola suatu risiko sehingga risiko tersebut terminimalisir atau bahkan tidak akan terjadi. Prinsip-prinsip manajemen risiko. Berdasarkan ISO 31000 tahun 2018, terdapat satu tujuan dan 8 prinsip. Satu tujuan tersebut yaitu penciptaan dan perlindungan nilai. Lalu ada 8 prinsip, yaitu yang pertama terintegrasi, kedua terstruktur dan komprehensif, ketiga disesuaikan, keempat inklusif, kelima dinamis, keenam informasi terbaik yang tersedia, ketujuh faktor manusia dan budaya, ke-8 perbaikan berkelanjutan. Di mana 8 prinsip ini saling berkaitan terhadap satu tujuan ini, penciptaan dan perlindungan nilai. Nah, ini maksud dari ke-8 prinsip yang tadi. Yang pertama itu yaitu terintegrasi. Manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Integral itu menyatu atau tidak terpisahkan. Jadi maksudnya itu bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas organisasi. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif. Pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Ketiga, disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Keempat, inklusif. Keterlibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Hasil dari proses ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko terinformasi. Kelima, dinamis. Risiko dapat muncul, berubah, atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu. Keenam, informasi terbaik yang tersedia. Masukan manajemen risiko didasarkan atas informasi historis dan terkini, dan juga harapan ke depan. Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang terkait. Ketujuh, faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan memengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahap. Lalu ke-8, perbaikan berkelanjutan. Manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan atau terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Kerangka kerja manajemen risiko. Berdasarkan ISO 31000 tahun 2018, terdapat 6 komponen dalam kerangka kerja manajemen risiko. Yang pertama itu kepemimpinan dan komitmen.
Kepemimpinan adalah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Kepemimpinan digambarkan dengan pemimpin perusahaan atau manajemen puncak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk berkomitmen dan terikat dalam menjalankan manajemen risiko. Dengan kata lain, manajemen risiko dilakukan melalui kebijakan, wewenang, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat organisasi yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Lalu yang kedua, integrasi. Secara harfiah, integrasi berarti penggabungan atau pembauran sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi dalam manajemen risiko yaitu manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam sistem perusahaan atau organisasi. Integrasi pada kerangka kerja berarti bahwa manajemen risiko menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tata kelola, kepemimpinan, dan komitmen perusahaan. Lalu ketiga, desain. Kerangka selanjutnya itu desain, yaitu suatu perencanaan atau perancangan. Dalam kerangka kerja manajemen risiko, desain mencakup beberapa hal, yaitu pemahaman organisasi dan konteksnya, penegasan komitmen manajemen risiko, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, alokasi sumber daya, dan penyiapan komunikasi dan konsultasi. Lalu keempat, implementasi. Dalam kerangka kerja manajemen risiko merupakan tindak lanjut setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Jika desain manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko telah menjadi bagian dari semua kegiatan perusahaan. Lalu kelima, evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Dalam kerangka manajemen risiko, evaluasi dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Evaluasi tersebut dilakukan secara berkala agar jika ada kendala yang muncul bisa segera diatasi. Lalu keenam, perbaikan. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko juga meliputi perbaikan dan kemudian beradaptasi. Sehingga perusahaan harus bisa melihat perubahan terjadi baik di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian melakukan perbaikan sesuai tujuan organisasi. Proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko diawali dengan identifikasi, lalu lanjut ke analisis, kemudian evaluasi, kemudian pengendalian, dan yang terakhir pemantauan. Apa sih maksudnya? Identifikasi risiko. Langkah pertama dalam proses manajemen risiko yaitu mengidentifikasi risiko yang dihadapi organisasi dalam lingkungan operasinya. Penting untuk melakukan identifikasi sebanyak mungkin faktor risiko yang bisa muncul. Dalam lingkungan yang menggunakan alat manual, risiko ini dicatat secara manual, sementara jika organisasi memiliki solusi manajemen risiko yang digunakan, semua informasi ini dapat dimasukkan langsung ke dalam sistem. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa risiko ini sekarang dapat dilihat oleh setiap pemangku kepentingan dalam organisasi yang memiliki akses ke sistem. Alih-alih informasi penting ini dikunci dalam laporan yang harus diminta melalui email, siapapun yang ingin melihat risiko mana yang telah diidentifikasi dapat mengakses informasi dalam sistem manajemen risiko. Nah, ini salah satu contoh form identifikasi risiko. Mungkin beda perusahaan akan beda juga form identifikasi risikonya, sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua, analisis risiko. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka selanjutnya dilakukan analisis. Ruang lingkup risiko harus ditentukan. Penting juga untuk memahami hubungan antara risiko dan berbagai faktor yang ada dalam organisasi.
Kemudian untuk menentukan tingkat keparahan dan keseriusan risiko perlu dilihat seberapa banyak fungsi bisnis yang dipengaruhi oleh risiko tersebut. Ada risiko yang dapat membuat seluruh bisnis berhenti jika itu terjadi. Namun ada risiko yang hanya menimbulkan ketidaknyamanan kecil saja berdasarkan analisis yang dilakukan. Dalam lingkungan manajemen risiko manual, analisis ini harus dilakukan secara manual. Ketika solusi manajemen risiko diterapkan, salah satu langkah dasar yang paling penting adalah memetakan risiko ke berbagai dokumen, kebijakan, prosedur, dan proses bisnis. Ini berarti bahwa sistem sudah memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang dipetakan. Hasilnya nanti dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi risiko dan memberitahu efek dari setiap risiko. Yang ketiga, evaluasi risiko. Setelah dilakukan analisis, selanjutnya risiko perlu diberi penilaian sehingga dapat diberi peringkat untuk mengetahui mana yang diprioritaskan. Sebab sebagian besar solusi manajemen risiko memiliki kategori risiko yang berbeda, tergantung pada tingkat keparahan risikonya. Sebuah risiko yang dapat menimbulkan beberapa ketidaknyamanan, maka akan dinilai sebagai risiko rendah. Sementara hal yang dapat mengakibatkan kerugian hingga bencana akan dinilai sebagai risiko tinggi. Penting bagi organisasi untuk membuat peringkat risiko karena memungkinkan untuk mendapatkan pandangan secara menyeluruh. Organisasi mungkin rentan terhadap beberapa risiko tingkat rendah, tetapi mungkin tidak memerlukan intervensi manajemen atas. Di sisi lain, hanya satu dari risiko berperingkat tertinggi yang memerlukan intervensi segera mungkin. Keempat, pengendalian risiko. Setiap risiko perlu dihilangkan atau diminimalisir sebaik mungkin. Hal ini dilakukan dengan mencarikan solusi setiap risiko dari para ahli di bidangnya. Dalam lingkungan manual, organisasi perlu menghubungi setiap pemangku kepentingan dan kemudian mengatur pertemuan sehingga setiap orang dapat berbicara dan mendiskusikan masalah. Selain itu, masalah bisa diskusikan dengan diurai lewat banyak utas email yang berbeda, di berbagai dokumen dan spreadsheet, dan banyak panggilan telepon yang berbeda. Dalam solusi manajemen risiko, semua pemangku kepentingan terkait dapat dikirimi pemberitahuan dari dalam sistem. Diskusi mengenai risiko dan kemungkinan solusinya dapat dilakukan dari dalam sistem. Manajemen atas juga dapat mengawasi solusi yang disarankan dan kemajuan yang dibuat dalam sistem. Semua orang bisa mendapatkan pembaruan langsung dari sistem terkait solusi manajemen risiko. Hal ini lebih baik daripada semua orang harus menghubungi satu sama lain untuk mendapatkan pembaruan. Dan yang terakhir, pemantauan risiko. Selanjutnya, mengontrol alternatif solusi yang dipilih agar berjalan dengan baik. Dengan melakukan kontrol akan membantu organisasi untuk bisa mengevaluasi jika terjadi kekurangan. Tidak semua risiko dapat dihilangkan begitu saja, dan beberapa risiko akan selalu ada. Contoh risiko yang perlu dipantau secara berkala yaitu risiko pasar dan risiko lingkungan. Ya, itu saja sedikit dari pembahasan tentang manajemen risiko. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, tolong dimaklumi atau dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.